Dan untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami di studio Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Bang Julius Ibrani. Selamat malam, Bang Julius. Selamat malam, David. Terima kasih. Bang, kita tadi sebelum ini melihat materi bahwa perangkat desa dimobilisasi begitu besar untuk mendukung salah satu pasangan calon. Betul. Tanggapan Anda? Ya, yang pasti ini mempertegas salah satu bentuk intervensi yang bisa memperkuat dugaan kecurangan pemilu. Kenapa? Karena menggunakan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon yang menjadi kontestan capres-cawapres nanti. Dan ini juga memperburuk situasi pemilu yang menyebabkan kita nggak percaya lagi ke pemilu ini seolah-olah memang sudah direkayasa dan ditujukan hanya untuk satu paslon tertentu. Karena ada struktur negara di situ. Desa itu struktur negara. Kalau atas nama pribadi tidak ada masalah sama sekali. Tapi ketika menyebut nama desa, lalu dalam pembukaannya saya mencatat betul itu, MC mengatakan bahwa untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran di situ. Itu tegas salah satu bentuk dukungan. Saya pikir ini sudah memperkeruh situasi pemilu kita, tidak lagi menjadi adil. Walaupun kemarin katanya di situ tidak ada secara eksplisit mendukung atau deklarasi dukungan dalam acara itu, sudah dibantah oleh kubunya. Iya, jadi begini, kita jangan terpaku pada sebuah makna gramatikal saja gitu. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah cerdas gitu. Kita sudah melihat bahwa tidak perlu perangkat desa yang mengatakan itu, tetapi ketika MC mewakili bahwa kita hadir di sini dengan niat baik, gitu, saya catat betul. Ya, pada hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, niat yang mulia untuk menyatukan visi dan misi. Dan juga semangat semuanya dan juga dukungan. Nah, kalau memang itu tidak benar, saya pikir seluruh perangkat desa, panitia harus memanggil MC-nya kemudian meralat-ralat. Ini bukan dukungan. Ini hanya diskusi aspirasi seperti diskusi yang dibuat misalnya Mbak Nana Najwa Shihab di kampus Muhammadiyah, lalu kampus di Makassar, di FISIP UI dan segala macamnya, harusnya seperti itu. Dan dihadiri semua paslon ya? Oh tentu dihadiri seluruh paslon, diundang secara terbuka gitu. Kampus-kampus ini kampus negeri juga Mas, gitu loh. Jadi bukan kampus tanda kutip negeri ini kan, kampus negeri kan representasi pemerintah juga di situ, milik negara di situ. Jadi kenapa menjadi netral? Karena satu, dia tidak memberikan deklarasi dukungan satu atau dua paslon tertentu, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengundang paslon-paslon yang lain untuk membicarakan satu program, visi misi dan yang lain. Nah makanya kita bilang juga kalau memang dia bicaranya oh ini tidak ada deklarasi, ya tapi MC menyatakan demikian, tidak dibantah. Itu pertama. Yang kedua, substansinya ya. Dikatakan dikatakan begini, memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nomor berapa? Nah itu materi kampanye. Karena disebutkan nomor berapa lalu dijawab 2. Ini jelas gitu. Ini kita nggak bisa ngeles lagi, kita nggak bisa berdalih lagi. Ada penyebutan nomor urut di sana. Jelas nomor 2 itu yang dimaksudkan. Makanya saya bilang tadi, Davi, masyarakat tidak bodoh lah. Masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa menyimpulkan dengan tegas ketika disebut nama ini paslon yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU. Pertama itu. Yang kedua menyebutkan angka 2. Nomor berapa? 2. Itu angka yang ditetapkan oleh KPU melalui SK sebagai paslon capres cawapres. Itu materi kampanye. Kita nggak bisa ngeles lagi di situ. Jadi jelas ini menyalahi aturan. Dan saya pikir Bawaslu tidak perlu menunggu ababibu segala macam, harus diperiksa. Gitu. Oke. Dari kacamata Anda, siapa yang memiliki kepentingan dalam deklarasi tersebut? Walaupun tadi dibantah bukan deklarasi. Siapa yang mobilisasi itu dan tujuannya apa? Oh jelas, kita kalau mau mundur ke belakang, jadi segala sesuatu fenomena yang terjadi hari ini itu bukan dipersiapkan 1-2 jam sebelumnya, enggak. Kalau kita lihat aparat desa yang sama, tanda kutip, menuntut perpanjangan masa jabatan. Kalau kita lihat lagi, TNI juga sama sebelumnya, minta perpanjangan masa jabatan. Kita tahu di tahun politik ini, salah satu yang mewarnai tahun politik selalu adalah permintaan perpanjangan masa jabatan. Dengan demikian orang-orang yang pensiun apa segala macam ditunda dan artinya menambah banyak mesin-mesin politik. Ini harus kami katakan dengan tegas demikian, karena tidak terjadi kalau bukan tahun pemilu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini struktur negara, maka tentu ada pucuk pimpinan dari struktur negara kita, yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau kita bicara desa, maka ada Kementerian PDTT di situ, Kementerian Desa.
dan penanggung jawab atau pemangku kepentingan tertinggi dari desa, Kementerian Desa adalah Presiden RI. Kita bisa menegaskan begini, dalam satu tindakan hanya ada dua kemungkinan, dia diperintah atau dia didiamkan seolah-olah menyetujui apa yang dilakukan. Nah, kami melihat di sini baik Kementerian Desa ataupun Presiden Joko Widodo tidak membuat satu statement tegas, tidak menindak juga, tidak mengklarifikasi juga, yang artinya di situ harus dianggap sebagai sebuah persetujuan. Maksud Anda ada pembiaran begitu? Betul sekali. Kita mau pakai pembiaran boleh, tapi kalau saya mau melihatnya gini, ini sudah ramai. Yang ngumpul bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang di sana. Artinya sudah pasti Menteri tahu, sudah pasti Presiden tahu. Jika tidak dilakukan penindakan apapun, kita bisa bilang dengan bahasa politik yang sering digunakan para politisi, ada restu di balik pertemuan itu. Kita mesti berasumsi begitu. Kenapa hari ini nggak ada statement tegas, hari ini tidak ada pemeriksaan, tidak ada teguran dan yang lain. Gitu, walaupun faktanya ternyata Abdesi ini terbelah, Mas Julius. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Ketua Abdesi yang kubunya mengatakan dimiliki surat Kemenkumham, tidak hadir dan tidak mengetahui acara di sana. Artinya tidak semua juga perangkat desa ini dimanfaatkan untuk acara tersebut. Nah, itu satu temuan yang menarik gitu, karena ada problematika terkait dengan legalitas asosiasi. Itu penting untuk ditindaklanjuti juga, dan yang berhak adalah pengurus yang resmi yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM ataupun di Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol. Tapi yang mau saya catat begini, ingat bahwa Presiden Joko Widodo dengan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, anaknya ini maju dalam kontestasi pemilu. Dia penguasa, pemegang kekuasaan struktur negara. Penyebutan kata desa itu merepresentasikan struktur negara di situ, baik struktur negara dalam arti kepemerintahan desanya ataupun pimpinan kepala desa sebagai perangkatnya. Nah, artinya dia mau mengatakan bahwa negara di level terendah pemerintahan desa itu menyetujui satu calon tertentu sebagai presiden dan wakil presiden. Menurut Anda mengapa kemudian mereka ini ingin hadir di sana? Apakah ada muatan iming-iming di dalamnya? Oh jelas, kan tadi saya bilang latar belakang, sudah ada perpanjangan masa jabatan. Kemudian kami juga mendengar sebelumnya akan ada penambahan anggaran untuk desa yang tadinya 1 miliar menjadi 5 miliar dan yang lain. Kita tidak bisa melepaskan hal-hal seperti ini ketika kita berada pada satu momen di mana kita akan menyelenggarakan pemilu. Ketika tidak ada pembicaraan misalnya mengenai ternyata jumlah masyarakat miskin bertambah di desa. Ternyata sembako kian jarang di desa. Ternyata butuh subsidi untuk sawah, pupuk dan segala macam. Kalau nggak ada pembicaraan itu, tiba-tiba masa jabatan naik, tiba-tiba anggaran juga naik gitu. Padahal permasalahan desa nomor satu yang sering kami diskusikan adalah banyaknya perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi anggaran desa. Itu didiskusikan nggak? Itu fakta menarik. Kalau kita melihat fakta itu, ya PBAI mencatat setidaknya ada 400-an perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi, gitu. Lalu kenapa ini tidak dibicarakan? Kenapa yang diminta bukan justru mekanisme pengawasan yang begitu ketat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, tapi malah perpanjangan masa jabatan? Tidak relevan. Ketika terjadi kasus korupsi yang melibatkan lebih dari 400 perangkat desa, kenapa dia tidak dibicarakan mekanisme penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan pelaporan segala macam yang semakin ketat dan mungkin electronic budgeting, electronic system dan segala macam. Enggak, malah penambahan anggaran. Ini sesuatu yang tidak relevan. Jadi inilah yang kami katakan bahwa ini tahun-tahun politik. Kuat sekali kepentingan politik di balik perubahan-perubahan yang mendadak. Jika betul demikian, Mas Julius, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa objek yang akan dilaporkan ke Bawaslu? Jelas nomor satu adalah kita mesti lihat siapa yang hadir di situ. Dan siapa panitianya, kemudian siapa yang menggagas mengundang satu paslon tertentu, di situ ada Prabowo Gibran, dan kemudian siapa yang menggagas menggunakan nama desa. Ini pemerintahan, ini milik rakyat, milik publik, tidak boleh dikooptasi, dibajak oleh kepentingan politik tertentu dengan mengatasnamakan keseluruhan desa, ada warga desa juga di situ. Bawaslu harus periksa tanpa perlu mengeles. Kami mendengar Bawaslu mulai ngeles, ini bukan masa kampanye. Davi, ini bukan Bawaskam. Kalau Bawaskam, Badan Pengawas Kampanye, boleh dia cuma ngomongin kampanye doang. Ini Bawaslu yang dalam ketentuan undang-undang, dia bertanggung jawab pencegahan dan penindakan.
terhadap penyelenggaraan pemilu, bukan cuma kampanye. Baik. Gitu, David. Artinya sebelum penindakan juga harus ada pencegahan. Ya? Ada pencegahan di situ. Ya. Dan ini diuji Bawaslu-nya apakah berani atau tidak menindak ini ya Bang Betul. Julius? Nah, makanya jangan sampai Bawaslu menjadi Mahkamah Konstitusi kedua. Baik. Gitu, yang tidak beretika dan tidak bermoral. Oke, kita nantikan sama-sama seperti apa gebrakan dari Bawaslu, apakah berani menindak atau tidak. Terima kasih Bang Julius sudah hadir bersama kami di iNews Sore.